Ramadan Penuh Hikmah bersama Yayasan Sarana Amal Madani. Ramadan bulan mulia, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan yang penuh kebaikan. Mari sempurnakan puasa dengan memupuk pengetahuan dari berbagai sudut pandang agar mendapatkan pahala berlipat ganda, sehingga puasa kita tidak berujung sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar smart listener? Alhamdulillah, Allah masih memberi kita nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat merasa. Alhamdulillah, puja dan sanjungan hanya untuk Allah, Sang penulis sempurna kisah kehidupan, pengatur terbaik semua kejadian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk teladan terbaik kita, Rasul mulia Muhammad SAW. Smart listener, berkisah di sebuah desa yang damai, tinggallah seorang petani kaya. Ia memiliki 2 buah kebun anggur yang sangat luas. Pohon anggurnya berjejer rapi, merambat dengan buah yang lebat menggiurkan. Kedua kebun dipagari pepohonan kurma yang rimbun, dan di antara kebun terbentang ladang luas dengan hasil yang melimpah. Lalu di celahnya mengalir anak sungai berair jernih. Kebun dan ladang petani itu tak pernah gagal panen, hingga ia menjadi kaya raya. Suatu hari berjumpalah ia dengan temannya, seorang petani yang giat bekerja. Meski begitu, temannya ini tetap saja miskin, sebab ia tak memiliki ladang atau kebun luas dengan sungai yang mengalir di dalamnya. "Hei, lihatlah, hartaku lebih banyak dan pengikutku lebih kuat," ujar petani kaya pada temannya. Temannya tak membalas ejekan itu. Dia hanya tersenyum. Petani kaya makin jumawa. "Aku kira kebunku ini tak akan binasa selama-lamanya. Menurutku, kiamat itu tidak akan datang. Sekiranya aku kembali nanti pada Tuhanku, pastilah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun ini," ujarnya. Mendengar itu, sang petani miskin langsung mengingatkan, "Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan apapun dengan Tuhanku. Mengapa saat masuk kebun, kamu tidak mengatakan Masya Allah, la quwwata illa billah? Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Sayangnya petani kaya itu tak menerima nasihat temannya. Dia berjalan congkak berkeliling kebun. Temannya lalu mengingatkan dengan tegas, "Sekiranya kamu anggap aku miskin dalam harta dan keturunan, semoga Tuhanku akan memberiku kebun yang lebih baik. Dan semoga Allah mengirimkan petir untuk kebunmu hingga ia habis tak bersisa. Airnya surut dan kamu tidak akan menemukannya lagi." Malamnya terjadilah sebuah bencana. Lalu keesokan paginya, sang petani kaya terkejut. Dia menangis. 2 kebunnya musnah. Pohon kurma dan anggurnya roboh berantakan dan air sungainya mengering. Ia meratap penuh sesal. "Oh, aduhai, seandainya dulu aku tidak mempersekutukan Allah." Nah, smart listener, kisah ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 32-46. Banyak sekali kisah penuh hikmah di dalam Al-Quran. Mengapa Allah menyampaikan banyak kisah untuk kita? Smart listener yang diberkahi Allah, siapapun kita, tua atau muda, sangat suka mendengarkan kisah. Betul ya? Lewat kisah, Allah memberi pelajaran tanpa kita merasa digurui dan tertekan. Kisah membuat suasana hangat, santai dan akrab. Kisah menguatkan hubungan batin. Kisah membuka komunikasi yang buntu. Kisah juga yang akan mengantarkan banyak hikmah. Oleh karena itu, berkisah menjadi salah satu metode dalam pendidikan yang diajarkan Islam. Menurut para pakar pengasuhan anak, setidaknya ada 6 manfaat berkisah bagi perkembangan anak. Yang pertama, kisah dapat membangun moral dan nurani. Lewat kisah, anak akan belajar mengidentifikasi mana perilaku yang benar dan salah. Dengan kisah, anak memahami hikmah dan akibat dari sebuah perbuatan. Kedua, mengajarkan akidah dan konsep ketuhanan dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. Penanaman akidah dan konsep ketuhanan ini adalah fondasi dalam pembentukan karakter anak. Ingatlah cerita tentang Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran yang mengajarkan keesaan Allah pada anaknya lewat kisah dan nasihat. Ketiga, akan terjalin komunikasi yang akrab. Dengan berkisah, anak akan memperhatikan
belajar mendengarkan, melihat bahasa tubuh dan ekspresi. Bahkan anak akan belajar mengemukakan pendapatnya sendiri, menyusun sebuah kisah dan menambah rasa percaya dirinya. Keempat, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Pentingkah imajinasi dan kreativitas ini bagi kehidupan? Tentu saja, sebab imajinasi dan kreativitaslah yang membuat manusia mampu menciptakan banyak alat dan sarana yang kita perlukan dalam kehidupan. Manusia menemukan pesawat, air mancur, mesin jahit, jembatan, bahkan makanan enak yang terhidang di meja makan, dan sebagainya, karena imajinasi dan kreativitas. Kelima, akan membantu merangsang berbagai aspek perkembangan, seperti kemampuan kognitif, bahasa, dan kecerdasan emosi. Yang keenam, merangsang tumbuhnya minat baca pada anak sejak dini. Nah, Smart Listener, di bulan Ramadan ini mari kita hidupkan kebiasaan berkisah dalam keluarga kita. Banyak sekali kisah hebat, inspiratif, menarik, bahkan ajaib bisa kita ceritakan pada anak-anak. Kita bisa mengambil kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Ada banyak buku yang bisa kita jadikan referensi. Untuk berkisah, kita tidak harus pandai mendongeng atau bergaya di depan anak-anak. Cukup sediakan kemauan, waktu, cinta, dan ketulusan untuk anak-anak kita. Semoga dengan begitu akan tumbuh anak-anak yang hebat, inspiratif, dan ajaib dari rumah kita. Selamat menanti berbuka puasa sambil berkisah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ramadan Penuh Hikmah bersama Yayasan Sarana Amal Madani. Persembahan Smart FM Banjarmasin.